Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Pada hari ini kita hendak merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di hari yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu perkenankan kami untuk membuka firman Allah, membacanya dan merenungkannya, untuk kami jadikan sebagai pedoman kehidupan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami mohon Roh Kudus mengaruniakan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita 1 Korintus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini yaitu memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memberitakan Kristus yang disalibkan memang merupakan inti atau isi dari berita yang harusnya kita sampaikan kepada semua orang dan memastikan mereka menangkapnya dengan benar. Dan kita memohon Roh Kudus membimbing orang yang mendengarnya untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang ketika memberi dirinya disalibkan, maka dosa-dosa yang percaya telah diampuni Yesus Kristus. Manusia pada kecenderungannya menginginkan berita yang tentu bersifat spektakuler, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Sedangkan salib menggambarkan sebaliknya, bukan? Karena terlihat orang yang dihukum. Tetapi bila kita ingat, pelajari, taat, dan setia atas karya Yesus Kristus yang disalib, hal ini merupakan sebuah berita yang sangat penting dari berbagai informasi lainnya. Memang tidak bisa kita hindari bahwa dunia yang serba mengagungkan prestasi, kehebatan intelektual atau tanda-tanda ajaib, berita tentang Kristus yang disalib sering kali dianggap aneh atau bahkan tidak masuk akal. Rasul Paulus mengerti konteks ini dengan sangat baik. Orang Yahudi pada zamannya menginginkan tanda-tanda ajaib sebagai bukti kuasa Allah. Sementara orang Yunani yang dikenal karena kecintaan mereka pada filsafat dan logika mencari hikmat yang tinggi. Paulus dengan tegas berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi, gambaran Mesias yang mati di kayu salib adalah sebuah batu sandungan, karena mereka mengharapkan Mesias yang menang secara politik atau militer. Sedangkan bagi orang Yunani, konsep tentang juru selamat yang mati dan hina di salib adalah suatu kebodohan, karena tidak sesuai dengan logika manusia yang mengagungkan kekuatan dan kebijaksanaan duniawi. Namun bagi kita saudara-saudara, orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, termasuk kita orang Indonesia, Kristus yang disalibkan adalah justru kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena di dalam salib kita menemukan kasih Allah yang begitu besar, yang mau mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Di dalam salib kita melihat keadilan Allah yang terpenuhi karena dosa kita dihukumkan di sana.
Dan dari salib itu kita memperoleh pengharapan dan hidup yang baru. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita tidak boleh tergoda untuk memoles atau mengubah inti atau isi dari Injil itu, hanya supaya lebih diterima atau terdengar lebih menarik. Kekuatan Injil bukan terletak pada kemasan atau retorika kita, melainkan pada Kristus yang disalibkan itu sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita terus memberitakan isi berita Injil bahwa Kristus disalibkan, dan karena itu kita mengalami keselamatan. Itulah sebabnya kita harus bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat hanya kepadamu ya Allah, yang telah datang di dalam Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami melalui kematian di atas kayu salib. Terima kasih tak terhingga. Itulah hikmat, itulah yang menjadi isi berita Injil yang memberikan kami pengharapan untuk hidup bersama Kristus. Karena itu kami berdoa kiranya semakin banyak orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui berita-berita yang benar. Semakin banyak orang yang turut mengambil bagian dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Tolong kami Bapa, tolong mereka yang terus dengan giat memberitakan Injil, bahkan dengan berani mati untuk Injil. Tuhan tolong mereka, keluarga mereka, pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.